kenalin nih, aku Anita Mardina. Di sini aku sebagai ambis teacher geografi dan aku Yogi sebagai ambis teacher biologi. Di sesi kali ini kita masuk ke segmen ambis teacher react. Apa nih yang bakal kita react, Kak Yogi? Pernah denger ini nggak? Film ADC? Tahu, ada apa dengan cinta ya guys? Ya, ada apa dengan cinta. Kan ada puisinya tuh yang terkenal. Bener, pasti tahu juga dong Ya, ya. bunyinya tuh kayak gini. Kulari ke hutan, ketemu sampah. Kulari ke pantai, lihatnya sampah. Jadi sampah ya akan kita bahas itu sampah karena hiking ke gunung pengen lihat pemandangan malah kelihat sampah. Ke pantai pengen healing malah banyak sampah. Iya sih, itu nggak salah sih. Tapi sebenarnya memang puisi pada dasarnya itu nggak kayak gitu. Cuman kenyataan di lapangannya emang kayak gitu guys. Di sesi kali ini kita bakalan nge-react tentang sampah tentunya yang terjadi di Indonesia. Khususnya kelakuan-kelakuan warga 62. Kita buka TikTok dari Pandawarago ya. Udah pada tahu kan Pandawara itu siapa? Kira menurut kalian apakah kami bisa berkeliling Indonesia saat kami Tuh kan bener banyak sampah kan? Oke. Nah nih Skolamed, jadi Pandawara ini adalah satu grup yang mana dia punya tujuan untuk membersihkan lingkungan di Indonesia. Bener ya Kak Yogi ya? Nah cuman teman-teman nih kebayang nggak? Udah capek-capek dibersihin, yang terjadi sekarang dengan pantai itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, masih ingat nggak nih pantai terkotor se-Indonesia yang dulu pernah viral dan pernah dibersihin sama Pandawara Group dan warga sekitar? Nah, keadaannya sekarang kayak gini guys. Lah, balik lagi ini mah. Biasanya kita kan kalau ke pantai itu antara laut ketemu pasir. Ini kagak ada pasir-pasirnya, ketutup sampah semua guys. Kok bisa sebanyak ini sih Kak Yogi? Ini sebenarnya sih harusnya ada mainnya. Main gimana tuh? Maintenance. Ya ada perawatannya ya. Jadi kalau sesuatu sudah dibersihkan itu harus dirawat, di maintenance. Bener. Jadi kalau misalnya maintenance-nya orang-orang pantai doang, gimana caranya biar sampah di pantainya nggak numpuk lagi? Ya itu kurang sebenarnya sih. Iya beneran. Ini kerjanya yang maintenance-nya jangan orang pantai doang. Karena kan kita tahu ya konsep air aja deh. Air mengalir sampai jauh. Ya itu udah kayak iklan pipa ya. Ya, jadi air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Betul sekali. Nah, berarti dataran tinggi itu ada di pegunungan, melewati kota-kota, lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Enggak ke situ. Nah, orang-orang di sekitaran sungai itu misalnya pada buang sampah sembarangan ke sungai, ya udah pada akhirnya sampahnya ke laut. Jadi itu ya, maintenance pantai itu bukan tanggung jawab orang-orang di pantai aja, tapi semua orang yang ada di pulau itu bahkan. Betul sekali. Nah, di sini juga ada capaian kinerja pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada 19.321.897 ton per tahun timbulan sampah. Apa sih timbulan sampah kayak gitu? Timbulan itu kayak volume sampah kali ya. Jadi kalau misalnya sampah dari rumah warga diangkut pakai truk sampah, nah total sampahnya itu kita sebut dengan timbulan. Volume sampah itu timbulan. Nah itu ada 19 juta ton per tahun, bayangin teman-teman. Nah di sini juga ada sih sebenarnya penanganan sampah yang udah 50%. Yang mana dari 19 juta timbulan tadi, 9 juta diantaranya itu udah ditangani. Ditanganinya itu bisa didaur ulang ya kayak gitu ya. Iya, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, berarti sisanya masih tersebar. Nah, itu yang bikin benar. jadi kotor. Salah satunya di pantai tadi, teman-teman. Nah, Skolamed, kita saatnya mulai untuk nge-react video-video kelakuan orang Indonesia waktu buang sampah sembarangan. Ini banyak stylenya ya. Apa ngapain? Di-fullin Mau jajan kali ya? Lah, lah, kirain dia mau beli tahu ya. Ternyata dia mau buang sampah, teman-teman. Padahal mobilnya bagus ya, tapi cuman yang disayangkannya lagi apa coba teman-teman? Di sini ada abang-abang penjual, yang penjual tahu, penjual apa tuh tadi balon-balon. Tapi mereka tuh kayak biasa aja gitu, ngerasa itu tuh hal lumrah yang memang
ya udah gitu, bukan hal yang dia buang sampah gitu. Nah itu tuh harusnya budaya yang kayak gitu tuh mulai dilestarikan gitu teman-teman. Beberapa tahun lalu, dulu waktu wali kota di Bandung, waktu wali kotanya masih Ridwan Kamil, itu ada aturan perda di mana setiap mobil itu harus punya tong sampah. Bahkan sampai kalau ada razia mobil, selain ditanyain surat-surat, dilihat punya tong sampah nggak punya tong sampah itu kena denda. Dulu sih ya, denda tapi nggak tahu tilang? peraturan sekarang kayak gimana. Didenda apa ditilang? Ya ditilang. Kayak Oke. gitu. Oke, sekarang kita masuk ke video yang kedua. Ini style model apa lagi nih ya? Kita lihat. Aduh, enak banget ya. Rumahnya kayak tapi buang sampahnya kayak Ternyata yang buang sampah sembarangan itu nggak cuman kalangan anak muda, nenek-nenek juga sama. Jadi ini kayaknya nggak bergantung pada usia ya, tapi lebih ke pemahaman terkait dengan sampah itu sendiri. Dipikirnya tukang sampah kali ya, bang tunggu nih. Masalahnya Bawain ini air. tuh dia tuh kayak seneng karena ada aliran sungai, jadi kayak seolah-olah udah buang sampahnya di sini aja, nanti juga ke bawah sungai ke sana gitu loh. Nanti mungkin di ujung ada tukang Iya. sampah mulung-mulungin ya, ada tukang masukin ke bak sampah Tapi kali ya. jijik Nggak banget ngerti juga nih. gak sih guys? Nenek, tobat ya nih ya. Ada siapa lagi nih Kak Yogi? Ini kan petugas sampah ya. Tuh kan, jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal pekerjaan. Padahal ini harusnya teredukasi dong ya, karena petugas sampah gitu notabene. Tapi kok dia malah buangnya ke sini? Menurut Kak Yogi, apa sih yang ada di pikiran Bapak kita ini? harus lihat dengan cermat sih ya. Mungkin kan itu adalah ceceran sampah Oke. saat dipindahkan dari bak sampah misalnya ke truk. Oke. Nah itu nggak semua terpindahkan, ada beberapa yang tercecer. Kecil-kecil Ya gitu. kayaknya nih ya. Oke. Nah lebih sulit buat dia mindahin cara manual. Nah karena dia sulit melakukan itu, maka dia semua sapuin Buang ke aja. sungai. Nah kalau tadi lihat di bagian di bawah jembatan itu ada penyaringan sampah. Oh. Nah nanti semua tersaring ke situ. Pada akhirnya sama alat berat ini diambil si sampahnya dan dimasukin ke truk. Kemungkinan seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ya di sampah ini, selain sampah-sampah plastik ada juga kayak cairan-cairan Bener. limbah Itu atau sih yang apa gitu yang masalah berbahaya sih. buat lingkungan. Nah itu kan tidak tersaring ya sama Betul. cairan beratnya ya, dan itu akan mencemari sungai. Nah itu bahayanya. Nah, kita buka yang keempat nih, teman-teman. Wow. Sedih aja ya, karena ada backsoundnya gini juga. Apalagi perlu di highlight nih teman-teman ya, bagian orang-orang yang semangat banget gitu ya buangin sampahnya, kayak dia lagi bekerja keras gitu ya. Orang-orang kan kalau kerja bakti itu justru bersihin lingkungan. Nah ini kerja bakti buat buang sampah ke sungai. Kayak mereka tuh, oh ini sungai nih, kayak fasilitas buang sampah gitu ya. Iya, terus ini kan kayak kondisinya sungai ini tuh ada di belakang rumah mereka. Jadi seolah-olah yang di belakang tuh ya udah nggak apa-apa, kotor juga gitu kan. Karena kelihatan, ya Bener. kerasa juga. Nah, sedangkan kalau di luar negeri tuh ada yang namanya waterfront, teman-teman. Jadi sungai ataupun danau, pokoknya badan air itu tuh disimpannya di depan rumah. Jadi sebagai view gitu loh, pemandangan. Jadinya dijaga, ada perasaan untuk menjaga sungai itu tuh supaya tetap bersih. Sedangkan di Indonesia kebanyakan badan air tuh adanya di belakang rumah. Jadi kayak ya udah sih belakang aja, kotor juga nggak apa-apa. Kebanyakan salah satu faktornya itu, teman-teman. Nah ini yang terakhir nih, style terakhir orang Indonesia buang sampah. Oke, gimana? kelima, saudara-saudara. Oke, ini Apa kayak daerah apaan tuh? dia buang limbah lumpur gitu ya. Iya, tahu Bu. Padahal di posisi situ Safety tank. pas foto itu ada Serius? bisanya ada. Masa iya sih safety tank? Kok nggak ada yang ini ya? Kok nggak ada yang negur ya? Atau nggak ada yang gimana gitu? Oh air saburan tuh kayak bikin sumur tuh ada lumpurnya kalau gitu ya. Tapi kan tetap aja jangan dibuang ke sungai gitu loh. Air boran tapi bukan lumpur, gimana ya? Agak kurang paham ya. Tapi masalahnya tuh kayak kan ini tuh klarifikasinya antara septic tank atau air boran.
pas ditanya pas jawabannya adalah airborne tuh kayak tenang gitu, seolah-olah kalau airborne tuh boleh gitu dan septic tank nggak boleh, padahal ya dua-duanya juga nggak boleh gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian kebetulan lihat kondisinya kayak gini, jadi kalian lihat suatu mobil tangki atau apapun buang sesuatu ke sungai. Nah, yang pertama mungkin benar itu divideoin. Nah, yang kedua adalah panggil aparat atau petugas. Bener. Klarifikasi langsung. Jangan ada jeda dulu nih. Nanti kalau ada jeda takutnya ada kayak manipulasi gitu sama pihak yang tadi buang limbahnya kayak gitu. Jadi videoin, udah gitu panggil aparat setempat, polisi atau misalnya dari pihak kelurahan kecamatan kayak gitulah ya. Nah, buat langsung menindak saat itu juga. Nah, ternyata selain ada orang Indonesia yang buang sampah sembarangan, ada juga nih bahkan banyak yang bersih-bersih sampah kayak Yogi ya. Kita mulai dari yang pertama kita lihat. Keren Ini nih yang anak-anak. Pandawara Group tadi loh guys. Kayaknya di Indonesia baru ada ini doang atau baru ini yang viral sih kayak Yogi? Kayaknya pegiat lingkungan tuh banyak, cuman yang aktif di sosmed kayaknya jauh ini baru Pandawara Group. Nah ini sih teman-temannya kayaknya dibandingkan buang sampah yang diviralin, mending kita viralin orang-orang yang suka bersih-bersih lingkungan, ya nggak sih? Atau kalian mungkin ya, kalau komunitas, kalian punya komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, mending diviralin aja. Jadi kita kalahin keviralan orang-orang buang sampah dengan orang-orang yang bersih-bersih lingkungan, ya nggak sih? Oke, yang kedua. Wah, bahkan hewan pun punya insting ya. Dia ngerasa bahwa memang itu bukan bagian dari lingkungannya, bukan bagian dari tempat tinggalnya gitu. Jadi nih aku kembaliin gitu kali ya. Ini nggak bisa dimakan nih, ini mah sampah nih. Woi, jangan buang sampah sembarangan. Mungkin gitu kali ya kalau dia bisa ngomong ya. Bener banget. Yang ketiga ini ada superhero teman-teman ya. Oh iya, ada Spider-Man kayak gini. Spider-Man bantu buang sampah. Nah, ini real superhero nih. Ya, karena nggak fiktif kayak membasmi monster-monster ya, langsung ini membasmi sampah gitu ya, untuk menjaga lingkungan. Cuman ini kayak kenapa dia harus pakai Spider-Man? Menurut kalian kenapa guys? Coba tulis di kolom komentar. Oke, nice. Sekarang kita buka video yang keempat. Aksi karyawan ini dilihat oleh bosnya sehingga langsung dikasih pelajaran. Wow. Ini bos yang baik sih harusnya ya. Dia membela karyawan karena kan biasanya ini mentang-mentang mobilnya bagus gitu ya, terus buang sampah sembarangan di depan karyawan yang lagi bersih-bersih, OB yang lagi bersih-bersih itu kan nggak sopan. Pertama nggak sopan ke OB-nya, kedua nggak boleh secara lingkungan. Terus bosnya dateng dibuangin lagi ke mobilnya gitu ya. Oke, kita lihat lanjut lagi ya. Tiap orang nanti punya hidayah sendiri ya, biar menjaga lingkungannya ya. Sekarang ada video yang kelima nih. Perhubungan DKI Jakarta dicopot usai kedapatan menggunakan mobil patroli ke kawasan Puncak Bogor dan membuang sampah sembarangan dari dalam mobil. Buang sampah sembarangan. Oh, dia bawa instansi tuh di sub langsung. Nah iya, itu kan jadi mencoreng instansinya juga ya. Lintas di tengah kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Mana ini di daerah puncak lagi teman-teman. Banjir di Jakarta tuh salah satunya adalah kiriman dari Bogor ya. Kiriman dari Bogor tuh maksudnya adalah karena Bogor kan wilayahnya dataran tinggi, sedangkan Jakarta tuh dataran rendah. Jadi ketika misalnya di Bogor itu hujan gede tapi nggak ada serapan air, alias pohon-pohonnya habis gitu ya di hutan-hutannya, itu airnya akan mengalir ke Jakarta dan terjadilah banjir di Jakarta. Itu yang disebut dengan banjir kiriman Bogor. Semoga Ngirim lah tuh ya. parcel, hampers, ngirim Kok banjir. Banjir sampah. Enggak banget. Dan terakhir nih teman-teman, ada pemuda yang buang sampah di Cianjur saat mudik minta maaf. Oh. Ini yang pakai ras putih tadi kayaknya ya. Oh iya, yang di video pertama tadi guys, yang dia buang sampah dari mobil, terus ada abang-abang tukang tahu. Nah yang itu loh. Terus dia minta maaf. Tapi keren sih. Ini memang harus dilestarikan kayak gini. Kalau misalnya melakukan
kesalahan ya minta maaf. Sebenarnya sih koordinasinya harus dua arah ya, antara para pejabat, bukan pejabat, pemerintahnya yang nyediain fasilitas. Benar. Kayak misalnya setiap 20 meter itu wajib ada tempat sampah Oke. buat buang sampah. Iya, iya. Nah, terus yang kedua juga kesadaran dari masyarakat, di mana kalau buang sampah sembarangan itu adalah suatu dosa, kayak gitu aja. Ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang melakukan buang sampah sembarangan, harus ditegur sama yang lainnya. Jadi harus ada kesadaran dari diri masing-masing. Memang yang sulit itu membudayakannya Iya. ya. Tuh. Pemerintah. Oh, beres. Ya, itulah kelakuan orang Indonesia yang bersih-bersih sampah. Tapi nggak cuma bersih-bersih sih, tapi bersih-bersih nama juga ya tadi dengan minta maaf. Jadi intinya gimana Kak Yogi? Ya, jadi intinya sebagai warga negara yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bener. Karena mungkin kita nggak akan ngerasain dampaknya sekarang, tapi next time itu pasti akan berbalik ke kita juga. Jadi kalau kata pepatah, benih yang kita tanam akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan akan balik lagi ke kita. Betul. Jika kita menanam keburukan, maka keburukan akan balik lagi ke kita. Oke, Sekolah-mate. Jadi itu dia video Ambis Teacher React kita untuk kali ini. Dan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. bye.